terdakwa berkata pada saksi Madi Sandi Salin atau saudara kembar korban yang mengatakan, lihat muka Mirna sudah tenang, bahwa untuk mewujudkan rasa sakit terdakwa kepada korban Mirna, terdakwa Jessica dengan sengaja merencanakan menghilangkan jiwa korban Mirna dengan membuat hubungan persahabatan kembali dengan korban Mirna setelah beberapa saat hubungan mereka telah terputus. Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan korban Mirna dengan suaminya saksi Arif tanggal 8 Desember 2015 di Kelapa Gading, terdakwa aktif menghubungi korban Mirna melalui WA. Kemudian tanggal 5 Desember 2015, terdakwa minta korban Mirna membuat grup WhatsApp atau WA yang beranggotakan terdakwa, korban Mirna, dan saksi Hani dengan mengatakan, bikin grup chat sama Hani and me dong. Dan atas permintaan terdakwa itu, korban Mirna membuat grup WA dengan nama Billy Blue Days yang beranggotakan terdakwa Jessica, Mirna, Hani, dan Vera, di mana dalam percakapan grup WA tersebut terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di restoran West Mall Ground Floor Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa yang menentukan tempat pertemuan di restoran Oliver adalah terdakwa. Sebelum terdakwa menentukan restoran Oliver, saksi Hani sempat memberikan pilihan lokasi, yakni public market atau restoran Oliver. Namun setelah terdakwa browsing internet untuk melihat lokasi kedua tempat tersebut, hanya terdakwa memilih di restoran Oliver. 17. Pada Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.58 WIB, melalui grup WA, terdakwa mengatakan sebelumnya akan mentraktir jus kepada korban Mirna, saksi Hani, dan Vera, dan terdakwa Jessica mengirim atau memposting menu minuman di restoran Oliver yang terdakwa ambil dari situs zomato.com, di mana minuman dalam situs tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA. Namun karena terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna, serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Oliver untuk memesan tempat, maka akhirnya setelah terjadi percakapan atau chatting di grup WA, di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap VIC di restoran Oliver. Dari percakapan tersebut, terdakwa langsung berinisiatif untuk memesankan VIC untuk korban Mirna, sedangkan untuk teman-teman lain seperti saksi Hani dan saksi Vera terputus sementara hubungan komunikasi tentang pertemuan antara korban Mirna dan terdakwa yang secara khusus dilakukan di tempat tersebut. 18. Bahwa terdakwa Jessica ditanya oleh korban Mirna lewat WA, terdakwa tidak mengakui kalau sudah berada di restoran Oliver sekitar pukul 15.30 WIB, melainkan terdakwa mengaku masih di perjalanan. Padahal berdasarkan rekaman CCTV restoran Oliver, terdakwa sudah sampai lebih dahulu di restoran Oliver dan terdakwa langsung memesan tempat duduk di meja nomor 54 untuk 4 orang di area no smoking kepada saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua atau saksi Cindy yang bertugas sebagai resepsionis pada restoran Oliver. Bahwa setelah peristiwa terhadap korban Mirna tanggal 6 Januari 2016, terdakwa Jessica akhirnya menghapus semua data yang ada di WA dan sekaligus keluar dari grup WA tersebut dengan alasan dengan adanya grup WA tersebut sangat melukai kepribadiannya, karena tidak mengira keadaan seperti begini yang seharusnya terdakwa keluar dari WA. Kami ulangi, yang seharusnya terdakwa tidak perlu keluar dari grup WA tersebut. Bahwa setelah terdakwa Jessica masuk ke restoran Oliver, langsung mengamati keadaan restoran Oliver, kemudian terdakwa sebentar keluar restoran Oliver menuju toko Bath and Body Works lantai 1 West Mall Grand Indonesia untuk membeli 3 buah sabun cuci tangan dan meminta kepada saudari Tri Nurhayati selaku karyawati toko Bath and Body Works agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag.
bahwa sekitar pukul 16.14 WIB, terdakwa Jessica kembali ke restoran Oliver dengan membawa 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan dan diantarkan oleh saksi Cindy ke area nomor no smoking sesuai pesanan sebelumnya di area meja 54 yang lebih tertutup. Bahwa sampainya terdakwa Jessica di meja 54, terdakwa duduk di ujung sofa sambil meletakkan 3 buah paper bag masing-masing berisi sabun cuci tangan satu persatu ke atas meja 54 tersebut. Kemudian saksi Cindy meninggalkan meja 54 untuk mengambil daftar menu makanan dan kembali menyerahkan daftar menu tersebut kepada terdakwa. 23. Bahwa di depan bar tersebut terdakwa minta kepada saksi Marlon untuk mengambil foto terdakwa dengan menggunakan HP iPhone 5 warna putih milik terdakwa, dengan posisi terdakwa membelakangi bar dan pandangan terdakwa mengarah ke meja 54 dengan alasan lokasi itu cukup bagus untuk diperlihatkan kepada teman-temannya di Australia. Namun akhirnya foto-foto tersebut dihapus karena dianggapnya foto itu menjadi luka di hati atas peristiwa yang terjadi. 24. Bahwa setelah selesai memesan 3 minuman tersebut, terdakwa Jessica berjalan menuju ke tempat kasir di depan pintu masuk sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam restoran Oliver, langsung membayar minuman atau close bill secara tunai ke tempat kasir di depan pintu masuk, didampingi oleh saksi Marlon dan dilayani oleh petugas kasir bernama saksi Jukia. Lalu terdakwa kembali ke meja 54 dan duduk di ujung sofa atau di pinggir bersebelahan dengan meja 53. 25. Bahwa setelah pesanan minuman VIC bersama terdakwa, bersamaan pula terdakwa membayar pesanan di kasir, saksi Rangga selaku barista langsung membuat atau meracik VIC pesanan terdakwa dan menaruhnya di meja kurindok tempat pengambilan minuman yang berada di depan kasir. Sekira pukul 16.23 WIB, saksi Novi Dwi Hananto meletakkan VIC ke nampan lalu menyerahkannya kepada saksi Agus Triyono selaku runner atau penyaji untuk diantar ke meja 54 di mana terdakwa Jessica duduk. Bahwa dalam proses penyajian VIC yang dilakukan oleh saksi Agus Triyono dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54 tepat di depan terdakwa yang sedang duduk di ujung sofa bagian kiri. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F60 berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi. Selanjutnya saksi Agus Triyono meletakkan tisu di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut. Kemudian saksi Agus Triyono menyuruh air panas menggunakan teko jug stainless ke dalam cangkir Hario F60 sehingga cairan kopi yang ada di dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Triyono bahwa aroma kopinya strong, warna susu putih Indomilk dan warna cairan kopi masih hitam serta tampak masih batas antara susu dengan kopi. Warna VIC normal sebelum diaduk. 27. Bahwa setelah selesai menyajikan VIC, saksi Agus Triyono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler. Tidak lama kemudian saksi Marlon Alex Napitubulu selaku server mengantarkan 2 minuman koktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54, dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan melihat ada 3 buah paper bag berada di atas meja tengah. 28. Bahwa setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh suatu pembatas dari dedaunan.
Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa menyusun 3 buah paper bag di depan minuman VIC yang sudah bergeser ke posisi ke tengah meja nomor 54 sekitar pukul 16.33 WIB, di mana kami ulangi, setelah bergeser ke posisi tengah meja nomor 54 sekitar pukul 16.33 menit 11 detik. 29. Bahwa yang mempunyai potensi memasukkan racun cyanida ke dalam kopi Mirna adalah terdakwa Jessica, karena selain terdakwa yang lebih lama menguasai kopi di atas meja nomor 54 tersebut dan tidak ada orang lain duduk bersama terdakwa, juga pihak restoran Oliver sebagai penjual jasa bisnis tidak pernah mempunyai target untuk melukai bahkan mematikan para konsumen yang berkunjung ke restoran Oliver. 30. Bahwa kemudian meja 54 yang ditempati oleh terdakwa dihampiri oleh saksi Sari yang menanyakan pendapat terdakwa tentang minuman koktail yang diminumnya, dan juga dihampiri oleh saksi Ahmar untuk mengambil gelas koktail yang sudah habis diminum oleh terdakwa. Terdakwa duduk di ujung sofa dan melihat kopi yang diperuntukkan untuk Mirna masih utuh, namun serotan sudah ada di dalam gelas VIC tersebut. 31. Bahwa terdakwa Jessica mentraktir Mirna minum kopi tanggal 6 Januari 2015 karena untuk membalas kebaikan Mirna dan suaminya Arif yang telah mentraktir terdakwa makan malam di Bambu Den, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2015. 32. Bahwa benar untuk membalas kebaikan korban Mirna dan suaminya yang pernah mengajak terdakwa makan malam di Bambu Den, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2015, terdakwa Jessica hanya memesan 1 gelas minuman Vietnamese ice coffee tanpa ada cemilan, sedangkan minuman untuk terdakwa dipesannya 2 gelas koktail yaitu Old Fashion dan Sajarak, merupakan minuman jenis gentleman yang biasanya dipesan oleh lelaki karena kadar alkoholnya jauh lebih banyak dari koktail jenis wanita. 33. Bahwa sekalipun terdakwa tidak memesan minuman VIC bersama dengan korban Mirna, namun 2 gelas minuman koktail sudah terlebih dahulu diminum terdakwa sampai habis, hingga satu-satunya minuman yang belum terminum adalah VIC yang diperuntukkan kepada korban Mirna sebagai tanda bukti persahabatan yang seharusnya sebagai teman. Sebaiknya minuman koktail tersebut diminumnya ketika temannya Mirna telah tiba di tempat. 34. Bahwa minuman VIC yang diperuntukkan terdakwa kepada Mirna telah disajikan oleh saksi Agus Triono ke meja 54 jauh sebelum korban Mirna datang ke kafe. Terdakwa Jessica bisa membuat orang mabuk karena minuman koktail yang dipesan terdakwa tersebut jenis gentleman yang biasa dipesan oleh laki karena kadar alkoholnya lumayan banyak, apalagi kalau diminum berlebihan atau 2 gelas sekaligus. 36. Bahwa setelah Vera tetap berada di dalam grup WA tersebut. 37. Bahwa setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum berkaitan dengan meninggalnya korban Mirna dengan membuat catatan atau not pada handphone iPhone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016. Pada saat itu terdakwa belum diperiksa sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Namun kemudian dari barang bukti berupa 1 buah handphone milik terdakwa, yakni iPhone 5 warna silver model MF357-A S-NDX 35D06QFRC XL CID 64K 8921 1913 105072 1160 dapat ditarik datanya menggunakan Celebrite dan
dan telah ditemukan data-data berupa catatan atau notes yang telah dihapus pada handphone yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 3.22.24 PM yang salah satunya berisi kronologis peristiwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 yang dibawa oleh terdakwa dari mulai saat makan pagi pukul 09.30 WIB nasi, tahu, tempe, ayam goreng sampai dengan saat di rumah gawat darurat yang tidak lama kemudian Mirna mengembuskan napas terakhir. Keluarga dan teman mulai berdatangan. Beberapa jam kemudian saya dijemput oleh bapak dan pulang. Itu redaksinya. Selain itu terdakwa juga menghapus data-data lain di handphone iPhone 5 warna silver miliknya. Salah satunya foto ketika terdakwa berada di bar restoran Oliver. 38. Bahwa ketika korban Mirna mengaduk minuman VIC yang telah tersedia di depannya, pipet sudah berada di dalam gelas. Terdakwa Jessica tidak fokus melihat bahwa korban sedang mengaduk kopi tersebut, hingga akhirnya korban Mirna meneguk kopi tersebut lewat sedotan, dan langsung korban Mirna mengatakan, "It's awful." Kopinya tidak enak, parah, seperti dituturkan oleh saksi Hani di persidangan. Dan seketika itu tangan korban Mirna mengibas-ibaskan tangannya ke mulut sambil menolakkan kopi tersebut ke depan terdakwa supaya dicoba dicicipi terdakwa. Namun terdakwa hanya menciumnya dengan mengatakan baunya tidak enak. Akan tetapi terdakwa tidak berani mencicipinya. Sementara saksi Hani karena merasa penasaran sementara saksi Hani karena merasa penasaran dengan kopi tersebut telah mencicipinya dan menelan sedikit. Ternyata rasanya tidak enak, panas di lidah, baunya tidak seperti kopi biasanya, dan melihat warna kopi tersebut berwarna kekuning-kuningan. Tiga 39 bahwa kopi yang diminum oleh korban Mirna tersebut mengandung natrium cyanida. 40 bahwa terdakwa sengaja memesan hanya 1 gelas minuman Vietnamese ice coffee untuk Mirna karena terdakwa sebelumnya tidak mengira saksi Hani turut datang bersama korban Mirna ke Cafe Oliver. Terdakwa secara spontan dan jujur mengatakan tidak tahu siapa yang lebih dulu dipeluknya, apakah saksi Hani atau korban Mirna. 42 bahwa cara alami ketika korban Mirna memeluk terdakwa Jessica telah terjadi jarak dari korban Mirna, tidak seperti saksi Hani begitu erat berpelukan berdua, membuktikan bahwa di antara terdakwa dengan korban Hani ada masalah pribadi. 43 bahwa dalam peristiwa tanggal 6 Januari 2016 tersebut terdakwa Jessica adalah benar-benar sadar melakukan sesuatu di tempat kejadian tersebut. 44 bahwa sekira pukul 17.18 WIB korban Mirna dan saksi Hani datang ke restoran Oliver, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54. Lalu korban Mirna duduk di tengah sofa tepat di depan kelas berisi VIC yang sudah tepat di depan gelas berisi VIC. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, "Ini minuman siapa?" Dan terdakwa menjawab, "Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau." Kemudian korban Mirna mengatakan, "Oh ya ampun, untuk apa pesen dulu? Maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang. Thank you, udah dipesanin." 45 bahwa setelah korban Mirna mengambil gelas berisi VIC
dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung meminum VSI melalui sedotan sekitar 20 ml cairan VSI yang mengandung, dan ulangi, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung minum VSI melalui sedotan sekitar 20 ml cairan VSI. 46. Bahwa terdakwa tidak pernah terpikirkan akan menyediakan makanan tambahan atau semacam camilan selain 1 gelas VSI untuk korban Mirna. Karena selain terdakwa Jessica telah meng-close bill, juga terdakwa Jessica tidak mengira saksi Hani datang bersama korban Mirna. 47. Bahwa ketika VSI diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VSI tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna memberi VSI dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dan mengatakan, "Nggak enak banget, this is awful," sambil meribas-ibaskan tangan ke depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VSI tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan terdakwa Jessica kalau dirinya barusan meminum 2 gelas koktail yang berdosis alkohol tinggi. 48. Bahwa melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VSI dan dirasakan pahit, sedikit panas, dan lidah serta pedas, sehingga VSI tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna VSI yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi Ratnadila tentang warna VSI tersebut yang mirip warna kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian, akibat minum VSI, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan hingga akhirnya meninggal dunia. 49. Bahwa melihat kondisi korban Mirna seperti itu, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan menelepon saksi Arif Setiawan Sumarko, yaitu suami korban Mirna, sementara terdakwa duduk berdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban, sebagaimana pelatihan yang telah diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia. 50. Bahwa setelah korban Mirna kolaps di meja 54, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Oliver, yakni M. Gentil Adilolo alias Ileng selaku GM restoran Oliver, saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar, saksi Agus Triyono, saksi Rosi Ratnadila selaku server, dan beberapa karyawan restoran Oliver lainnya menghampiri meja 54 untuk memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VSI yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna VSI pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. 51. Bahwa saat para karyawan restoran Oliver berusaha untuk menolong korban Mirna di sofa meja nomor 54, meminta terdakwa Jessica untuk keluar dan berdiri dari sofa tersebut. Dan pada saat terdakwa keluar dan berdiri dari sofa 54, terlihat terdakwa menggaruk tangan pada paha kanannya. 52. Bahwa saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar penasaran atas kopi yang diminum oleh korban Mirna tersebut. Akhirnya dia pergi ke pantry untuk memeriksa VSI
yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas atau membakar di lidah serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma VIC juga menyengat, bukan seperti aroma VIC normal. 53. Bahwa setelah mencicipi VIC di pantry, saksi Devi Krisnawati Segian kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit, sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan saat itu ikut mengangkut korban Mirna ke kursi roda. 54. Bahwa saksi Devi Krisnawati Segian yang mencicipi VIC tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi VIC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air kran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal. 55. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Oliver ada 10 pemesan Vietnamese coffee hot maupun ice, namun hanya minuman VIC pesanan terdakwa Jessica saja yang bermasalah, mengakibatkan korban Mirna meninggal dunia akibat minum kopi tersebut. Bahwa sampainya 56. Bahwa sesampainya di klinik sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Joshua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif atau suami korban untuk membawa korban Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo, Jalan Hos Cokroaminoto 3133 Menteng, Jakarta Pusat. 57. Bahwa setibanya di rumah sakit Abdi Waluyo sekira pukul 18 WIB, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada rumah sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada, atau dinamakan juga death on arrival, DOA. 58. Bahwa selama dalam pemeriksaan korban di rumah sakit Abdi Waluyo, dokter jaga Dr. Prima Yudo tidak sempat mengambil sampel darah dari korban untuk mengetahui apa yang terkandung dalam darah saksi korban, dengan alasan pengambilan darah tersebut bukan kapasitasnya tetapi kapasitas dokter forensik. 59. Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian Mirna tidak pernah dilakukan otopsi selain melakukan pemeriksaan lewat pengambilan sampel pada lambung Mirna. 60. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, jenazah korban Mirna diembalming oleh ahli patologi forensik Jaja Surya Atmaja selaku dokter rumah sakit Darmais dengan cara memotong bagian korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian menyemprotkan 3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. 61. Bahwa anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan ke Cafe Oliver atau TKP, dan saksi Devi Krisnawati Segian kemudian menyerahkan gelas VIC dan botol yang berisi sisa kopi yang diminum korban Mirna kepada anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut. 62.
bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 kira pukul 23.30 WIB, anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat meminta kepada saksi Dewi Krisnawati Siagian untuk membuatkan VIC pembanding yang kemudian diserahkan oleh saksi Dewi Krisnawati Siagian ke Polsek Tanah Abang untuk kemudian pada tanggal 8 Januari 2016 dipindahkan seluruhnya ke dalam botol air mineral kosong dengan pertimbangan agar tidak tumpah. 63. Bahwa korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum atau VER nomor Pol R-001-1-2016 BHAY TK1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono SPF dan Dr. Slamet Purnomo SPF DFM menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 sampai 30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. 64. Bahwa barang bukti berupa sisa minuman dan organ dengan maksud barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Randa Nurdayati, Asar Darlan MSc, Helmiadi SSI, Eti Susanti AMD Farm, dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi MSI selaku Kabid Kim Biofor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni barang bukti yang disita dari TKP: 1 gelas sisa minuman ais Vietnamese Coffee berisi kurang lebih 150 ml, selanjutnya disebut BB1. 1 botol sisa minuman ais Vietnamese Coffee berisi kurang lebih 200 ml, selanjutnya disebut BB2. 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 350 ml yang dibuat oleh pihak Cafe Oliver, selanjutnya disebut BB3. 1 buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml, selanjutnya disebut BB4. 1 buah toples berisi lambung, selanjutnya disebut BB5. 1 buah toples berisi empedu dan hati, selanjutnya disebut BB6. 2 buah spuit berisi urin, selanjutnya disebut BB7. 65. Bahwa tabel hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 adalah sebagai berikut. Hasil pemeriksaan sesuai dengan tabel yang telah ditunjukkan di persidangan, tidak akan dibacakan ulang ya, dari barang bukti BB1 sampai dengan BB7 sesuai dengan tabel yang ditunjukkan di persidangan. 66. Bahwa ketika senyawa natrium cyanida atau NaCN yang terlarut dalam cairan kopi mencapai ke lambung korban Mirna, maka akan bereaksi dengan asam lambung atau hasil. Hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan cyanida di dalam cairan lambung. Selanjutnya, proses pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 hari sejak kematian korban Mirna.
dan juga proses embalming atau pengawetan yang telah dilakukan terhadap korban jenazah korban Mirna turut mempengaruhi terurainya ion cyanida atau CN maupun ion tiosianat atau HCN. Hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan cyanida yang masih tersisa di dalam lambung korban atau BB5, yaitu sebanyak 0,2 mg per liter dengan pH 5,5. 67. Bahwa bentuk racun natrium cyanida atau NaCN ada dua macam, yaitu berupa kristal menyerupai gula pasir serta dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil berbentuk segi empat dengan ukuran kurang lebih 1,5 kali 1,5 kali 1 cm dan bersifat hygroskopis atau mudah menarik uap air dan mudah larut dalam air. 68. Bahwa racun natrium cyanida bersifat korosif, dapat merusak benda yang dikenainya, serta mempunyai sifat racun yang sangat tinggi dengan dosis mematikan untuk satu orang dengan bobot berat 60 kg adalah 171,42 mg. 69. Bahwa racun natrium cyanida bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan gas hidrogen cyanida dan menyebabkan pH air menjadi basa lebih besar dari 10. Kecepatan dan pH larutan. Makin tinggi temperatur, maka kecepatan peruraian cyanida atau NaCN juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pH larutan, makin cepat peruraian natrium cyanida. 70. Bahwa volume sedotan rata-rata atau normal untuk perempuan sekali sedot dengan menggunakan sedotan plastik Cafe Oliver adalah kurang lebih 20 ml sesuai berita acara pengujian penambahan cyanida pada minuman VIC nomor lab 841 KTF 2016 tertanggal 15 Maret 2016. 71. Bahwa yang mengakibatkan korban mengalami kolaps setelah minum kopi bercyanida adalah karena gabungan efek racun dan efek korosif daripada racun natrium cyanida atau NaCN. Hal itu dapat dilihat setelah korban Mirna menyedot kopi tersebut, langsung tangan korban mengibas-ibas mulutnya, menandakan bahwa akibat korosif tersebut terasa panas, yang akhirnya korban kejang-kejang, nafas terengah-engah, hingga menyadarkan kepala ke sofa, membuktikan bahwa korban kekurangan oksigen, yang akhirnya korban kolaps dan selanjutnya meninggal dunia. 72. Bahwa bentuk racun cyanida berbentuk garam atau NaCN yang sampai mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basa, pH 8 sampai 14 tergantung konsentrasinya, sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar atau terkena oleh bahan tersebut. Kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api. Natrium cyanida mempunyai sifat racun atau toksisitas yang sangat tinggi. Bahwa pada suhu 73, bahwa pada suhu yang tinggi atau di atas suhu ruang, maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya. Ketika racun cyanida atau NaCN dilarutkan ke dalam cairan, dalam hal ini kami ulangi, ketika racun cyanida dilarutkan dalam cairan, maka akan menimbulkan, apabila diminum, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, napas cepat, kejang-kejang, sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. 74. Bahwa sesuai dengan CCTV saksi Rangga pada tanggal 16, kami ulang,
Ya pemirsa, saat ini sidang pembacaan